Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita berjumpa kembali setelah menunaikan dan melalui hari-hari Ramadan kita. Walaupun berpuasa tetap bekerja. Dan kerja inilah menjadi salah satu ciri dari bangsa maju. Bahkan kerja bisa menjadi sebab. Karena bangsa tersebut gemar bekerja, maka dia menjadi bangsa maju. Inilah yang coba kita perbincangkan sekarang ini. Beda. Pada kesempatan yang baik ini terfikirkan, pernah mendengar apa sebetulnya yang dimaksud Islam adalah agama kerja? Ya, kalau ada ungkapan itu tentu tiada lain maknanya bahwa Islam itu adalah agama yang menyuruh pemeluknya untuk bekerja. Dan ini dapat kita temukan ya, dalam begitu banyak ayat Al-Quran, ratusan gitu. Saya lupa jumlahnya, yang pasti kerja atau amal bahasa Arabnya selalu dirangkaikan dengan iman, atau iman selalu dirangkaikan dengan amal. Alladzina amanu wa amilus solihat. Maka ujung dari keimanan itu adalah pekerjaan, perbuatan, bekerja dan berbuat. Nah Bang, kalau misalnya kerja itu kan, maksudnya kita konotasinya biar ibadah itu, bekerja itu ibadah. Nah sekarang kalau di dalam Islam sendiri, sifat kerja itu apa sih? Kerja itu adalah ibadah, karena semua apa yang kita lakukan dalam hidup ini harus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kuciptakan jin dan manusia kecuali ya beribadat, dalam proses terus menerus dalam rangka ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dituntut, disuruh untuk bekerja ya. Apa yang menjadi sifat amal kita itu amal soleh. Soleh itu ya mengandung as-sulhu, kebaikan menurut agama, menurut syariat. Dan juga ya, amal soleh itu adalah amal yang mengandung kemaslahatan. Jadi amal soleh itu yang membawa kemaslahatan, membawa kebaikan bagi orang lain, bukan bagi pelakunya sendiri gitu. Inilah sifat amal yang disarankan, yang diajarkan oleh Islam, amal soleh. Ada juga ya sifat atau apa, karakter dari pekerjaan, dari kerja kita itu. Dalam Islam itu lebih menekankan kualitas. Ya. Ada ayat Quran yang sering dihafal, dibaca juga. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan dengan tujuan liyabluwakum, menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kamu yang bekerja, yang berbuat, yang beramal terbaik. Jadi Islam ini mendorong kita untuk menampilkan pekerjaan, kerja dan kinerja terbaik. Ahsanu, bukan aktsaru. Bukan sebanyak-banyaknya. Jadi bukan kuantitas kerja, tapi kualitas kerja. Nah, sampai tingkat ini kita sudah menemukan dua orientasi ya, yaitu harus action oriented, berorientasi pada kerja, jangan bermalas-malasan, jangan mencukupkan diri dengan apa yang kita peroleh sekarang, tapi tidak sekedar action oriented, juga quality oriented.
yaitu berorientasi pada kualitas. Tidak cukup ya banyak yang kerja, tapi belum mencerminkan ahsanu amala. Sekali lagi, Islam lebih menyuruh pemeluknya untuk meraih ahsanu amala, sebaik-baiknya kerja dan kinerja, daripada aktsaru amala, sebanyak-banyaknya kerja dan kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in la nabiyya ba'da. Alhamdulillah wa syukurillah, saya Hamdan Al-Kafi kembali bisa menjumpai Anda dalam sebuah program spesial Metro TV, yakni Majelis Nusantara Metro TV, di mana dalam bulan ini spesial Metro TV akan menghadirkan mau'idhah hasanah dari para habaib se-Nusantara. Saya alhamdulillah sudah berada langsung di Solo, Jawa Tengah, di kediaman yang kita cintai dan yang kita muliakan, Habibana wa Syekhana Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sagaf. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran wabarakatuh. jazilan ala waktika. Kali ini kita akan membahas terkait dengan qiyam Ramadan atau ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Apakah hanya tarawih saja Habib, bulan Ramadan malamnya ini kita mengerjakan ibadah? Tafadhal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah, pertanyaan tadi, apakah di malam hari itu amalan ibadahnya hanya tarawih saja? Sebenarnya amalan ibadah itu sangat banyak. Di antaranya sholat tarawih, duduk membahas ilmu, itu juga amalan-amalan yang bisa dilakukan di malam hari. Tapi mayoritas kita melakukan ibadah sholat tarawih. Dan alhamdulillah, pahala yang didapatkan bagi orang yang sholat tarawih, sebagaimana yang disampaikan Rasul Muhammad SAW, barang siapa yang melakukan ibadah sunnah, diberi pahala seperti ibadah wajib. Jadi mari kita lakukan solat tarawih. Solat tarawih ini sunnah min sunanin Nabi Muhammad SAW. Jadi insya Allah kalau kita melakukan ibadah solat tarawih dengan baik, dan nanti dilanjut dengan solat witir, dilanjut pula nanti dengan tadarrus Al-Quran, dengan terus duduk halaqah untuk ilmu, insya Allah mudah-mudahan itu amalan-amalan yang bisa dikatakan menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Baik, begitu banyak ternyata amalan di malam bulan suci Ramadan dan fadilahnya juga banyak. Tapi bukan artinya kita mengerjakan amalan-amalan di siang hari, amalan pahalanya tidak kalah dengan yang di malam hari dong ya. Betul, alhamdulillah memang amal ibadah itu bukan di malam hari aja, di siang hari pun juga itu ibadah. Bisa kita lakukan, termasuk orang-orang yang bekerja. Baik di kantor, di sawah, di pasar, itu ibadah. Tidurnya orang di bulan Ramadan pun dianggap tasbih. Ini luar biasa, makanya kan gembira dengan pemberian-pemberian ini tadi. Jadi luar biasa, Masya Allah. Ibadah itu bisa dilakukan 24 jam. Dalam keadaan tidur pun kita dihitung oleh Allah sebagai ibadah. Kalau tidur kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebelum tidur kita wudhu, terus kita menghadap kiblat, terus kita berdoa. Nah di saat itu tidur kita, nafas yang keluar masuk ini dianggap dzikir. Jadi seperti itu, insya Allah semua bisa jadi ibadah selama satu hari. Masya Allah, syukran jazilan.
Baik, Habib nampaknya ada pertanyaan dari jamaah, kita kasih kesempatan terlebih dahulu ya Habib. Bismillah. Tafadhol silakan jamaah yang ingin bertanya kepada Habib Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Bib, lebih abdul mana sholat taraweh yang 8 rakaat dengan taraweh yang 20 rakaat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afdol mana sholat taraweh yang jumlah rakaatnya itu 8 dan 3 witir atau 20 ditambah 3 witir. Yang lebih afdol pasti yang lebih banyak. Karena tambah banyaknya rakaat, tambah banyak pahala yang kita dapatkan. Tetapi begini, kita harus tahu dahulu bahwa yang sholat 8 dan sholat 20 semuanya benar. Tidak salah. Jadi ada orang yang mau sholat 8, yang penting 2 salam, 2 salam. Terus setelah itu ditambah 3 witir. Ada orang yang sholat 20, 2 salam, 2 salam, dan terus ditambah witir. Semuanya benar. Tinggal kita mau pilih yang mana. Kalau Habib saya sholatnya berapa? Saya sholatnya 20. Ditambah 3 witir. Mau ditambah witirnya sampai 11 silahkan. Ya, jadi tambah banyaknya rakaat, tambah banyaknya pahala. Kan dua-dua sudah benar. Nah, karena dua-dua benar, kenapa kita pilih yang sedikit? Kita pilih yang banyak, tapi yang sedikit pun juga tidak ada masalah. Yang salah ini yang justru ribut masalah berapa jumlah rakaat yang harus dilakukan, merasa dirinya benar. Ini orang salah. Ayo kita lakukan. Mana mungkin kita ini orang sibuk mau melakukan yang 8 dengan 3 witir, silakan. Mungkin kita orang yang mungkin sedikit banyak longgar mau melakukan 20 rakaat tambah 3, silakan. Bahkan di Yaman sana, di Hadramut, itu orang sholat taraweh di beberapa tempat. Sudah sholat taraweh di masjid ini 20 rakaat, tambah lagi sholat di masjid ini 20 rakaat lagi, terus. Mereka kenapa? Mereka mengejar, mencari pahala yang banyak. Karena di saat bulan Ramadan ini, di situ pahala dilipat gandakan. Karena kesempatan ini mereka cari untuk menutup kesalahan yang lama. Nah, makanya mari kita lakukan, silakan pilih. Mau yang 8, mau 20, silakan. Semuanya insya Allah menjadi penghuni surga. Insya Allah. Dan saya berharap, sewaktu ada masjid yang melakukan sholat 8 rakaat, beri kesempatan kepada orang yang melakukan sholat 20 rakaat. Misalnya begini, sewaktu masjid itu melakukan sholat 8 rakaat dan ditambah witir 3, yang melakukan sholat 20 rakaat dia mundur. Dia tidak mengikuti witirnya. Dia mundur dan dia menambah 12 rakaat. Terus witir sendiri nanti, mundur berjamaah. Berilah kesempatan mereka untuk sholat seperti itu. Sebagaimana juga yang 20. 20 masih sholat, masih melanjutkan sholat untuk 20. Yang mau sholat 8, mundur ke belakang. Ini yang bagus, jangan nanti yang 8 kalau mau sholat 8, selesai 8 masjidnya dikunci. Orang semua suruh keluar, ini jadi ribut. Jadi tidak perlu begitu. Kasih kesempatan, yang mau 20 ayo silahkan Anda lanjut, yang 8 silahkan lanjut. Semuanya dengan rukun seperti ini, semuanya insya Allah masuk ke dalam surga. Insya Allah. Dipersembahkan oleh Bang Din masih melanjutkan yang tadi soal etos kerja, sangat menarik ya ini ya. Karena di situ inti dari bagaimana kondisi umat Islam sekarang ini seperti tadi sebut, kita sangat mundur gitu. Nah mungkin ini bisa jadi pelecut gitu. Bisa dijelaskan Bang Din? Iya. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Nah ini harus digabung. Ya. Harus digabung, bekerja untuk dunia itu harus disertai dengan motivasi kita mengumpulkan bekal untuk akhirat. Kalau
dua hal ini digabung, dikombinasikan, ya, maka akan lahirlah, ya kita tidak mau hidup selama-lamanya. Ya. Karena kita meyakini ajal juga terbatas. Ya. Kalau kita bekerja dengan penuh keikhlasan untuk dunia, ya, itu seolah-olah kita menguasai dunia ini. Tapi harus segera ditambah dengan seolah-olah kita akan mati besok karena kita mengingat akhirat. Itu saya memahami. Jangan takut menghadapi kehidupan, tapi juga takut menghadapi kematian. Itu Kiai pendiri Gontor, Kiai Haji Ahmad Sahal, ya, dari 3 bersaudara yang tertua. Kami diajarkan, ya, berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Wah. Takut hidup, mati saja. Jadi berani hidup, tak takut mati. Itu saya kira kerucut muara dari bekerjalah untuk dunia, seolah kamu hidup selamanya, siap untuk hidup, tapi tidak takut mati. Jadi takut mati, Jangan hidup. jangan hidup. Wah, ini menarik, BD. Ya, nanti Kang Dwiki bikin lagu khusus untuk itu. Wah. Jadi saya menarik begini, kan dalam berikhtiar namanya manusia biasa, mungkin karena kurang kerja cerdas tadi, ya terlalu kerja keras, yang terjadilah kadang-kadang kita gagal, kegagalan bisnis mungkin ada yang gagal, terus pekerjaan ada yang tidak memuaskan, mentok, putus asa. Nah itu kan bagian dari dinamika hasil dari kualitas kerja kita. Gimana itu ya bagaimana agar jangan terjadi seperti itu atau menghadapi kalau sudah seperti itu. Karena kita sebagai manusia biasa seringkali mengalami kegagalan seperti itu. Ya. Jadikanlah kegagalan itu kesuksesan yang tertunda. Dan tadi pesan-pesan ilahi itu kuat sekali, ya. Pokoknya kita diciptakan untuk hidup, bahkan tidak sekedar untuk hidup, ya. Tapi bagaimana hidup yang baik, hidup yang berkualitas, hidup yang bermanfaat, dan hidup yang membawa maslahat. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga, tapi untuk masyarakat dan umat manusia secara keseluruhan. Kita disuruh bekerja, dan tadi bekerja sama, kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas, dan ikhlas. Kalau sudah ikhlas menjadi dasar, menjadi tujuan, indah, nyaman, tidak ada beban. Dan kalau tidak berhasil sekarang, kita tidak give up itu, tidak berhenti, tidak menyerah, ya. Tadi kerja keras itu tidak menyerah. Yang disebut tadi itu seolah-olah hidup selamanya itu adalah sebuah sikap yang selalu move on and move forward, ya. Ya, seolah kita hidup selamanya karena kita tidak puas. Tapi bekerjalah untuk duniamu. Ya, seperti kamu mati besok karena gagal, akhirnya frustasi, akhirnya bunuh diri. Tapi dengan seolah-olah, bukan kenyataan, seolah-olah kamu hidup selamanya, itu karena ada optimisme. Dan kalau gagal, selalu gagal, nggak selalu lancar kan, ya. Kita semua mengalami itu. Marilah kita jadikan itu sebagai sebagai peristiwa yang kita ambil pelajaran untuk bisa maju lagi. Maka ya kegagalan itu bukan akhir dan bukan basa-basi. Kegagalan hanyalah kita jadikan sebagai kesuksesan yang tertunda, ya. Kita harus optimis menghadapi hidup ini, dan Islam, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bagi kita rezeki. Ya, enggak usah ya ada keluarga muslim harus membunuh anaknya karena takut anaknya susah. Ini karena pesimisme dan tidak mempercayai ada Allah, ya, sebagai pelindung yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Metro TV. Marhaban